Halo, hari ini saya ingin sharing sebuah topik yaitu What it takes to win as an underdog. Bagaimana kita bisa menang sebagai seorang underdog. Underdog itu adalah sebuah posisi di mana orang nggak expect kita akan menang. Orang even nggak expect atau nggak notice bahwa kita ada dalam kompetisi tersebut. Nah, salah satu kemenangan dari sebuah tim underdog terbesar dalam sejarah sepak bola adalah Leicester City. Nah, Leicester City adalah sebuah klub tanpa pemain bintang. Siapa yang kenal Jamie Vardy? Orang mungkin mengenal Wayne Rooney di Manchester United, kemudian Kun Aguero di Manchester City, kemudian juga Muhammad Salah di Liverpool. Nah, tapi nyatanya akhirnya Leicester City menjuarai Premier League pada saat itu. Nah, bahkan di bursa taruhan, odds kemenangan ketika kita taruhan Kim Kardashian menjadi pemenang Pilpres di Amerika Serikat itu lebih besar daripada odds kemenangan Leicester City bisa menjadi juara Liga Inggris. Jadi bayangkan, ini merupakan kemenangan underdog terbesar dalam sejarah sepak bola. Nah, dalam bisnis, dalam ekonomi, bisa nggak sih kita sebagai underdog, brand yang baru mulai, bisnis yang baru mulai, dan kita bisa menang di kompetisi tersebut? Ada dua hal sebenarnya yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah ekspektasi. Sebenarnya konsumen atau market, mereka menginginkan loh brand kecil untuk bisa menang dan take over brand-brand yang lebih besar. Kenapa? Saya ambil contoh analogi dari sebuah sepak bola lagi, pertandingan antara Brazil versus Korea Selatan. Mungkin kalau kita akan pasang Brazil. Brazil jauh lebih kuat. Tapi, nyatanya kita pasti akan membela Korea Selatan. Pertama, sama-sama Asia. Yang kedua adalah lebih lemah. Semua film besar di dunia seperti superhero, selalu ada Thanos-nya, ada Goliath-nya. Nah, ketika ada sesuatu yang lebih besar dan hero yang lebih lemah, kita punya ekspektasi agar brand kecil ini bertumbuh dengan lebih besar. Jadi yang pertama adalah ekspektasi. Yang kedua adalah momentum. Nah, kalau kita lihat brand seperti Nike, ya pada tahun 90-an belum sebesar sekarang, dia bisa melihat seorang potensi dari seorang pemain basket legendaris yaitu Michael Jordan dan akhirnya membuat sebuah brand Air Jordan. Dan ini akhirnya membuat Nike terkenal sekarang. Jadi sekali lagi kita bisa manfaatkan momentum. Kenapa? Karena sebagai brand kecil, sebagai underdog, kita tidak punya tenaga yang kuat, kita tidak punya modal yang besar. Tapi kita bisa memanfaatkan untuk nebeng arus besar yang akan lewat di kemudian hari. Nah, saya akan membahas topik ini sangat menarik di sebuah event yang kita adakan setahun sekali, yaitu FinVok Live 2020. Terakhir kita adakan Juni tahun 2019, jadi tepat 1 tahun. Topiknya adalah Disrupting the Next Decade, dan ada 7 pembicara, salah satunya saya. Dan saya akan membahas tentang New Capitalism, What it takes to win as an underdog. Nah, saya akan bahas itu, dan pastikan teman-teman bisa ikut serta tanggal 18 sampai tanggal 19 Juli. Akan ada Andika Sutoro Putra, investor saham, David Cokro Raharjo, seorang venture capitalist, seorang Dani Sutradewa, juga seorang co-founder dari Salt Ventures, ada Pamela, ada Dennis Hadi, dan ada Monica. Jadi kita akan belajar dengan 7 pembicara sekaligus. Segera sign up karena tempatnya dan slotnya sangat terbatas. I'll see you there.